Ya pemirsa, Anda kembali lagi di Lapor Polisi. Video penganiayaan sesama pelajar di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Viral ini ya, video ini berdurasi kurang dari 1 menit, kemudian tersebar di media sosial. Dan dari video terlihat pelaku yang masih menggunakan seragam sekolah, seragam pramuka tepatnya, menendang dan memukul korban tanpa ada perlawanan. Siswa lain yang berada di lokasi terlihat tidak melerai dan hanya mengambil gambar saat penganiayaan tersebut terjadi. Video penganiayaan tersebut pun viral di media sosial dan mengundang berbagai tanggapan dari netizen. Kasus ini pun tengah diselidiki oleh pihak kepolisian. Ya, pemirsa, dan untuk membahas kasus ini kami telah bergabung bersama dengan Kapolres Kepulauan Mentawai AKBP Muat. Selamat pagi Pak Muat. Selamat pagi Pak Muat. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Anyus TV. Ya Pak Muat, bisa Anda jelaskan bagaimana perkembangan kasus ini Pak Muat? Baik, sebelumnya tentunya saya klarifikasi berkaitan dengan kronologis perkelahian atau penganiayaan kedua pelajar SMA 2 Sipura. Di sini saya sampaikan bahwa benar terjadi ya perkelahian antara dua pelajar yang disaksikan oleh kawan-kawannya ini berawal dari pembulian ya dari satu kawan yang satu atas nama saudara Nofriyadi Kurniawan kepada saudara Panutan Taliliu ya yang melempar tasnya kepada kawan-kawan. Kemudian saudara Panutan Taliliu ini tidak terima dan terjadilah percekcokan di situ, perselisihan. Kemudian saudara Nofriyadi mengajak berantem berkelahi di lapangan, ya lapangan SP1 di situ dekat dengan lokasi lingkungan sekolah. Kemudian disaksikan oleh 5 rekan yang lain. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa memang betul telah terjadi perkelahian tersebut ya Pak. Ya, Pak Muat, ini kan videonya kemudian viral di media sosial, sudah menjadi konsumsi publik dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Apakah kemudian kasus ini penyelesaiannya tetap dilakukan secara jalur hukum, diproses para siswa yang terlibat perkelahian ini, terutama yang mengeroyoki si korban, atau kemudian ada opsi misalnya pihak sekolah dan keluarga memilih untuk berdamai? Bagaimana? Apa yang saat ini sedang dilakukan, Pak? Terima kasih Pak Aldi. Memang kita mengedepankan restoratif justice ya kepada adik-adik kita yang terlibat perkelahian atau penganiayaan di sini. Kita melibatkan dari pihak sekolah, kemudian dari kepala desa, 3 kepala desa di sekitar sekolah itu. Kemudian kita libatkan juga dari rekan-rekan dari Kodim, ya dari Pasir yang datang, kemudian dari Babinsa, Babin Kaptimas, kemudian dari rekan-rekan reserse tentunya. Kemudian telah disepakati, ya ini berlangsung 2 kali mediasi. Mediasi yang pertama hari Senin tanggal 14 November ya, belum ada titik temu karena ada pihak salah satu keluarga korban belum menerima untuk poin-poin untuk kesepakatan. Kemudian mediasi yang kedua pada hari Selasa kemarin tanggal 15 November 2022 telah tercapai beberapa poin kesepakatan yang disepakati oleh kedua belah pihak yang disaksikan oleh pihak sekolah, kemudian dari teman-teman dari Babinsa, Babin Kaptimas dan dari inisiasi dari organisasi kita atau pendidik kita untuk menyelesaikan secara restoratif justice untuk penyelesaian pelajar kita. Ya.
Baik, ini semoga tidak terulang ya kejadian tawuran pelajar ini meskipun tadi ada mediasi ataupun jalur damai untuk restorasi. Apalagi ini pelakunya masih di bawah umur ya, semoga nantinya ada pemantauan khusus dan juga edukasi supaya kejadian tidak terulang lagi. Ya, bimbingan ya untuk para pelajar dan semoga ini tidak menginspirasi pelajar lain dan tentunya ada sebuah proses yang bisa memberikan dampak jerah juga kepada para pelaku ini. Baik, terima kasih Kapolres Kepulauan Mentawai, Bapak Muat sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Selamat pagi, Pak. Ya pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Pelaku pemukulan mahasiswa menggunakan tongkat baseball di Surabaya, Jawa Timur beberapa hari lalu akhirnya dibekuk polisi. Ya, menurut pengakuan pelaku, pemukulan dilakukan karena dirinya emosi saat mobilnya hampir bersenggolan dengan mobil korban. Setelah beberapa hari melakukan perburuan, aparat Satreskrim Polrestabes Surabaya, Jawa Timur akhirnya membekuk Willem Frederick. Pelaku pemukulan seorang mahasiswa dengan tongkat baseball ini ditangkap di gerbang tol Semarang, Jawa Tengah. Polisi juga membawa barang bukti tongkat baseball hitam serta plat mobil pelaku. Pasalnya, peristiwa pemukulan dipicu mobil pelaku yang hampir bersenggol dengan mobil korban. Insiden itu terjadi saat pelaku dan korban akan parkir di minimarket Jalan Mojopahit, Surabaya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman pidana lebih dari 4 tahun penjara. Motif dari yang bersangkutan melakukan penganiayaan karena ketersinggungan. Pada saat parkir mobil hampir bertabrakan sehingga turun dan terjadi cekcok mulut sehingga kemudian karena emosi membawa tongkat bisa dianggap sebagai tongkat baseball. Sebelumnya pada 3 November lalu, video cekcok dua pemuda yang berakhir dengan pemukulan menggunakan tongkat baseball viral di media sosial. Polisi yang mendapat laporan dari korban segera melakukan pengejaran terhadap pelaku. Meski sempat kesulitan melacak keberadaan pelaku yang berpindah-pindah, polisi akhirnya menangkap pelaku setelah hampir 10 hari pasca kejadian. Pemirsa, nekat memaksa mantan istrinya melayani berhubungan badan seorang pria di Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap polisi. Nah, pelaku juga menganiaya mantan istri dan anak-anaknya karena menolak keinginannya. Ibu dan anak ini histeris setelah mengalami penganiayaan yang dilakukan SR, yang tak lain mantan suami korban. Pelaku juga mengamuk dan memecahkan sejumlah perabotan di rumah korban di Jalan Kerung-Kerung, Makassar, Sulawesi Selatan. Perbuatan pelaku kemudian dilaporkan warga ke polisi. Dan sebelum berhasil kabur, pelaku lebih dulu dibekuk polisi di pinggir jalan tidak jauh dari rumah korban. Peristiwa penganiayaan bermula saat pelaku menerobos masuk rumah dan memaksa mantan istrinya untuk berhubungan badan. Karena korban menolak, pelaku menganiayanya. Melihat ibunya terancam, anak perempuan korban yang berusaha membantu justru ikut dianiaya ayahnya. Ada penganiayaan terhadap seorang perempuan dan anak, di mana laki-laki dan perempuan ini sebenarnya mantan suami istri. Itu kronologinya seperti ya, apa? Ini mantan suami istri datang ke rumah mantan istri dan mendekap mantan istrinya, namun mantan istrinya menolak sehingga marah, mendorong mantan suaminya dan suaminya marah sehingga menendang dan memukul mantan istrinya, termasuk menganiaya anak kandung mereka berdua. Untuk proses hukum lebih lanjut, pelaku dibawa ke Mapolsek Makassar guna dilakukan pemeriksaan. Polisi juga memanggil korban, yakni mantan istri dan anak perempuan pelaku, untuk dimintai keterangan. Seorang buruh pelabuhan terjatuh dan terlindas saat berupaya menaiki sebuah truk yang tengah melintas. Korban tewas di lokasi akibat luka berat di bagian kepala. Kamera pengawas milik kantor Pegadaian ini merekam detik-detik seorang pekerja pelabuhan berupaya menaiki sebuah truk yang melintas namun terjatuh hingga tewas terlindas.
Kejadian bermula saat korban, Jupri 37 tahun, tiba-tiba berusaha menumpang truk yang melaju dari arah Jalan Porsas menuju Jalan TVRI. Korban tidak berhasil menaiki truk sehingga terjatuh dan terlindas ban belakang truk hingga korban tewas di tempat akibat luka berat di bagian kepala. Ya mau mencapai itu mobilnya, tapi nggak sampai tangannya kan? Mobilnya laju ya waktu itu? Laju, tidak juga terlalu laju. Atau supirnya nggak tahu juga kan? Untuk saat ini kendaraan masih kita amankan, kemudian supir juga masih kita amankan, belum terkait dengan SPH-nya karena itu tadi kita harus memastikan semuanya posisi-posisinya seperti apa, mana yang diumumkan, mana tidak diumumkan. Sementara sopir bernama Kusnan dan truk telah diamankan polisi Satuan Lalu Lintas Polres Nunukan dan masih menjalani pemeriksaan termasuk saksi-saksi. Tim Satuan Unit Ranmor Polrestabes Palembang menangkap gembong pelaku pencurian sepeda motor. Para pelaku diketahui beraksi di 50 lokasi berbeda. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi. Usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.